Selama puluhan tahun, banyak orang mengira gereja Katolik di Prancis, negeri yang dahulu dikenal sebagai putri sulung gereja, sedang menuju akhir sejarahnya. Di tengah arus modernitas dan sekularisasi yang deras, banyak orang meninggalkan gereja, menolak iman, bahkan menertawakan simbol-simbol kekristenan yang dahulu mereka banggakan. Survei demi survei menegaskan kenyataan pahit itu. Hanya sekitar 3 dari 10 orang Prancis kini mengaku Katolik, dan dari jumlah itu, hanya segenggam kecil yang masih datang ke misa setiap minggu. Bagi sebagian orang, ini tampak seperti senja yang panjang bagi iman Katolik di Eropa. Suara lonceng gereja yang dahulu menggetarkan desa dan kota kini kalah nyaring oleh bising dunia yang serba cepat, serba sibuk, dan serba canggih. Namun, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, bahkan di tanah yang dingin sekalipun. Di tengah grafik yang menurun dan statistik yang suram, muncullah angka yang mengejutkan dunia. Pada Paskah tahun 2025, lebih dari 10.000 orang dewasa di Prancis dibaptis menjadi Katolik. Angka ini melonjak 45% dibanding tahun sebelumnya. Sebuah kebangkitan rohani yang bahkan para uskup sendiri tidak pernah duga. Dan bukan hanya orang dewasa, lebih dari 7.400 remaja usia 11 sampai 17 tahun juga memilih menerima sakramen baptis pada tahun yang sama. Inilah gelombang baru, bukan dari mereka yang kembali setelah lama pergi, melainkan dari mereka yang sebelumnya tidak pernah mengenal Kristus. Fenomena ini terjadi justru di tengah situasi yang oleh banyak orang dianggap mustahil. Masyarakat yang semakin sekuler, generasi muda yang disebut tanpa Tuhan, dan gereja yang sedang berjuang menebus luka masa lalunya. Namun di sanalah, di antara puing dan debu sejarah, Roh Kudus mulai menumbuhkan sesuatu yang baru. Banyak anak muda Prancis bersaksi bahwa mereka menemukan Kristus bukan lewat doktrin, tapi lewat komunitas yang penuh kasih, doa yang hening, dan wajah gereja yang rendah hati. Mereka haus akan makna, keindahan, dan kebenaran. Di saat dunia memberi kebisingan, gereja memberi keheningan. Ketika dunia menuntut kesempurnaan, gereja menawarkan pengampunan. Dan ketika dunia berkata, kau sendirian, gereja berkata, engkau dicintai. Tak dapat disangkal, kebangkitan ini juga dibantu oleh generasi misioner baru. Para imam muda, komunitas evangelisasi, dan gerakan rohani seperti Chemin Neuf, Communauté de l'Emmanuel, serta Jeunesse Lumière. Dengan bahasa yang segar dan kesaksian yang tulus, mereka menyalakan api di hati anak muda yang selama ini dingin terhadap agama. Di ruang digital, para evangelis muda Prancis menghadirkan Injil di YouTube, TikTok, dan podcast dengan gaya yang jujur, humoris, dan manusiawi. Mereka tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi menunjukkan bagaimana iman bisa menyembuhkan, meneguhkan, dan memberi arah di tengah kebingungan zaman. Paus Fransiskus menetapkan 2025 sebagai tahun jubileum Pilgrims of Hope, peziarah-peziarah harapan. Dan tepat di tahun ini, Prancis negeri yang banyak dikira telah kehilangan imannya, justru mempersembahkan ribuan jiwa baru di altar baptisan. Seolah Tuhan sendiri berbicara lewat tanda-tanda zaman. Kau pikir gerejaku telah mati? Lihatlah, aku sedang membuat segala sesuatu menjadi baru.